Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu kembali dalam jumpa tengah podcast di Tribun Medan. Kali ini bersama saya Agus Haidir. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang politisi kawakan, tokoh pemuda juga, kemudian pemerhati masalah pemerintahan, kemudian masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dengan Bang Boydo Panjaitan. Siap Bang Agus. Apa kabar Bang? Sehat. Walafiat. Bang Boydo, ini kan kita sekarang sedang dalam masa apa ya, kalau dibilang genting ya genting juga, nggak genting juga, tapi sudah di ujung, bisa dibilang part terakhir dari kesibukan politik tahun ini. Ya. Jadi kan ada 3 nih rangkaiannya, dari Pilpres sudah, Pileg sudah, tinggal Pilkada. Nah, ini banyak apa ya, bisa dibilang manuver dan sebagainya yang cukup mengejutkan kita, dan termasuk juga dari partainya Bang Boydo nih, PDI Perjuangan. Tapi ini menarik, cuma mungkin kita bahas belakangan nih, karena ada satu persoalan lagi yang juga menarik perhatian dan menyangkut hajat hidup orang banyak juga nih, termasuk di Medan nih. Masalah parkir berlangganan. Parkir berlangganan lagi hits dan bahkan sampai apa ya, kalau dibilang terakhir ada sampai bentrok fisik itu kan yang membuat kita, loh kok bisa sampai seperti ini gitu loh. Pandangan Abang itu bagaimana terkait dengan parkir berlangganan? Karena kan kalau kita cermati, parkir berlangganan ini nggak baru ya Bang. Sistem yang tidak baru, di tempat-tempat lain sudah ada juga diterapkan ya kan. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga. Tapi kenapa kalau di Medan ini kok nggak beres-beres gitu Bang? Apa menurut Abang itu kendalanya? Ya, yang memang menggelitik di awal itu karena tiba-tiba ada seorang petugas di Dinas Perhubungan yang bawa nama-nama ketua DPRD, ketua Hasim itu ya, itu yang membuat makin panas gitu situasinya, karena ternyata dengan adanya sentilan dari seorang petugas di sub itu, ternyata barang peraturan perwal yang dikatakan perwal berlangganan ini ternyata bisa dibilang tidak diketahui oleh DPRD Kota Medan, dan artinya tidak dilegalisasi oleh DPRD Kota Medan. Jadi belum sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ternyata seperti itu, dan itu kan kita jelas mendengar pernyataan itu bahwa apa yang dikatakan Ketua Hasim bahwa itu sebenarnya belum pernah dibahas dan dilakukan pengesahannya oleh DPRD Kota Medan. Jadi sebenarnya perda yang di atasnya itu adalah perda mengenai retribusi parkir pinggir jalan, itu yang diatur di dalamnya adalah jumlah retribusinya. Sementara retribusi berlangganannya itu tidak ada diatur sama sekali. Jadi tarif retribusi parkir pinggir jalan itu yang diatur sebenarnya dalam perda itu. Dan perwal itu yang sudah naik kemarin itu ya? Iya, itu yang sudah yang 2.000 jadi 3.000, yang 3.000 jadi 5.000 itu ya? Itulah yang perda perparkiran itu yang tahun 2024 yang disahkan itu yang sudah. Jadi masalah tarif sebenarnya di sana. Tiba-tiba keluar perwal. Nah, perwal ini kan merupakan bukan, artinya wali kota tidak bisa mengeluarkan aturan sendiri. Nah, itu enggak, karena fungsi peraturan itu legalisasi itu legal itu di DPR. Jadi produk hukum itu DPR yang mengeluarkan, bukan wali kota. Perwal itu merupakan turunan, artinya lex spesialis dari perda tersebut gitu. Jadi turunan dari perda yang ada. Jadi nggak boleh bertentangan dari perda yang ada atau menyimpang dari perda yang ada. Jadi apa payung hukumnya perwal itu mungkin yang tidak diketahui oleh DPRD Kota Medan. Itu yang mungkin yang disampaikan oleh Ketua Hasim, Ketua DPRD Kota Medan, bahwa perwal itu tidak ada pengesahan dari DPRD. Kalau memang ada perwalnya seperti itu, harusnya ada perda payung hukum yang di atasnya yang merupakan payung hukumnya dari perwal tersebut yang dikeluarkan mengenai perwal berlangganan tersebut. Tapi ini nggak ada gitu. Artinya itu belum sah.
bisa dibilang seperti itu secara sederhana. Ya ini sebenarnya banyak pihak yang mengatakan ini maladministrasi, itu ada kesalahan administrasi. Jadi ini sebenarnya harus dikembalikan dulu pada posisinya. Perdanya harus dibuat dulu. Setelah perdanya dibuat, baru diatur petunjuk pelaksanaannya, jukdisnya, juklaknya itu yang boleh diturunkan di dalam perwal peraturan wali kota. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti sudah apa ya, bisa kita bilang sudah salah dari awal gitu. Salah dari awal. Itu udah salah dari bunda mengandungnya. Jadi sebenarnya untuk membuat perda ini kan juga bukan ada kajian yang sembarangan, kan harus ada proses, harus ada apa namanya, analisa yang baik gitu. Jangan hanya tiba-tiba sesuka hati buat peraturan. Tidak ada koordinasi dengan DPR sebelumnya. Iya, dan kan harus ada analisa akademiknya juga, kajian akademik. Kan kalau dari kita hitung-hitungan orang awam aja, Bang. Ini kan sebenarnya apakah memang tujuannya kan untuk menambah PAD gitu kan? Apakah benar? Ini kan harus betul-betul dihitung. Jadi kan sebenarnya kan anggota DPR juga kan bukan jadi anggota DPR yang asal-asalan juga kan. Ada anggaran yang dibuat di sana untuk melakukan kajian. Bahkan mereka juga mungkin kunjungan kerja ke daerah lain, melihat bagaimana, apakah memang ada di daerah lain di Indonesia ini yang parkir berlangganan. Kalau itu memang harus diterapkan, itu kan harus dilihat dulu, konsultasi dulu dengan daerah, dengan pemerintah yang di daerah lain. Itu kan perlu dilihat studi bandingnya. Nah setelah itu kan baru kita bisa terapkan lah, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebenarnya tahu apa masalah di sana. Sehingga tahu masalah di sana, tidak sembarangan aja tiba-tiba. Surabaya kalau nggak salah aku ada penerapan itu ya. Surabaya. Ya kita pun nggak tahu. Tapi awalnya itu bagaimana di sana kita nggak tahu juga. Itu kan tugasnya anggota dewan itu untuk melihat ke sana, terus membuat produk hukumnya yang sesuai dengan apa yang. Berarti memang dari awal tidak ada koordinasi dengan dewan bahwa pastinya tidak ada. Kami mau buat gini nanti misalnya Pemko datang. Tidak ada. Sentilan itu kan sudah ada. Bahkan yang saya lihat baru-baru ini. Dari DPRD Kota Medan Komisi 4 itu melakukan RDP dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan ini. Mereka sendiri tidak paham dan tidak mengerti kenapa parkir berlangganan ini sampai bisa diterapkan. Nah, itu sampai saya melihat ada beberapa teman yang dari PDI Perjuangan juga yang marah kepada teman-teman di Disub, rekan-rekan di Disub, karena kenapa bisa sampai seperti ini, lolos aturan ini gitu, ya kan? Kan pasti mereka yang memberikan usulan kepada Pak Wali gitu kan. Betul. Pak Wali kita ini kan masih muda, ya kan? Ya, jadi kan dia mungkin ya itu dia juga males kan nanya-nanya ke kita senior-seniornya ya kan. jadi apa aja seakan-akan yang saya lihat nih kelihatannya ya mungkin di kas Kota Medan ini butuh sekali mungkin uang ya. Jadi bagaimana cepat menarik uang itu dari masyarakat, itu yang saya lihat muatannya dengan adanya parkir berlangganan ini. Jadi itu kan nggak bisa sembarangan seperti itu, bahaya itu melakukan seperti itu. Ya kalau dari logika berpikirnya aja, kita itu satu hari pasti membayar parkir 3.000 itu pasti. Iya. Saya aja bisa kadang-kadang 6.000, 9.000, bahkan 10.000 loh. Gitu. Jadi pasti gitu. Jadi kalau seandainya kita kalikan aja 3.000 kali 30 hari, kalau 3 sekali aja itu udah bisa dibilang 90.000 satu bulan. Satu bulan. Iya. Itu kalau satu kali. Ya kalau kayak yang saya bisa sampai 10.000 gitu. Parkir sana, parkir sini, udah 300 ya. Udah 300.000 gitu. Nah, jadi kalau dari analisa orang awam aja ya gitu ya. Kalau kita buat 3.000 kali itu 90.000 dan kita diberikan berlangganan 130.000 roda 4 dalam 1 tahun, itu hitung-hitungannya seperti apa gitu. Sampai seperti itu. Ya kita memang kalau sebagai manusia yang berpikiran maunya kan seakan-akan kita dihipnotis, wah ini murah, jadi murah, ini enak sekali gitu. Itu kan ya pembodohan bagi kita. Ya artinya kan kita kan sebenarnya memberikan parkir itu kan artinya membalas jasa kepada pemerintah atas fasilitas yang kita dapatkan gitu loh. Artinya kita membayar pajak, kita membayar jasa untuk kita untuk
akhirnya itu dikembalikan lagi untuk pelayanan masyarakat di Kota Medan. Kan akhirnya seperti itu siklus keuangannya. Tapi kalau kita diajak seolah-olah kita membeli produk yang tidak pasti juga, yang tidak jelas juga, tapi kelihatannya murah, seakan-akan kita dihipnotis seperti itu, ya kita memang, waduh murah kali, di mana-mana dengan. Tapi apakah memang ini akhirnya jadi memenuhi PAD Kota Medan? Ini kan perlu dianalisa juga, kira-kira gitu. Menurut abang itu angka itu nggak masuk akal itu ya? Tidak masuk akal dan sangat, untuk kita memang itu bagi saya itu pembodohan. Gitu. Iya, bagi saya pembodohan. Ya memang kalau aku sempat cari-cari gitu beberapa parkir Belanggaran. Memang itu kalau hitungannya per tahun memang sangat murah ya. Iya, amat sangat murah mungkin ya. Amat sangat murah sangat. Kalau dibandingkan sama London misalnya, London itu 825 itu per minggu. Nah, tuh. Per minggu. Nah, itu. Jadi kita parkir itu pun hanya di satu tempat, Pak. Iya. Kalau ini kan berapa titik tuh, kalau sini. Iya. Kok di Kota Medan itu kan kalau nggak salah. Iya, makanya. Nah, ini aku juga kurang masih mungkin belum tersosialisasi itu kalau kita beli barcode-nya itu bebas di mana-mana nggak? Misalnya di seluruh Kota Medan kalau sudah ada barcode itu tinggal nunjuk ini aku udah langganan. Ya kan sekarang orang pada gitu. Seperti itu. Ya, sepertinya gitu. Anggapan orang seperti itu. Kalau beli barcode di mana saja bisa bebas parkir gitu. Nah, sekarang ada kaitannya lagi, bebas lagi di parkir yang memang pelataran, pajak parkir. Itu kan ada pajak. Ini kan ada dua ini, ada yang parkir pelataran itu pakai menggunakan pajak parkir. Nah, itu kan berbeda dengan parkir tepi jalan ini, retribusi parkir itu kan berbeda. Tapi sekarang itu kan itulah yang menjadi polemik juga. Yang kemarin ribut itu kan seperti itu, Bang. Iya. Ada kita banyak lihat di media sosial lah, di TikTok, di Facebook, di mana-mana itu ada yang di kawasan perumahan, ada yang di depan kantor. Yang terakhir itu kan ada video muncul itu. Padahal itu berbeda, PNS kan di depan itu sampai kadisnya atau kabitnya yang keluar itu. Yang keluar yang sampai berantak. Ini kan luar biasa. Ini kan berbeda. Jadi kalau sampai di ruang kantor dinas harusnya itu kan pajak parkir, bukan retribusi parkir pinggir jalan. Atau jangan-jangan petugas di Susmia sendiri belum paham dengan peraturannya sendiri. Itu nggak paham. Bisa juga sangat nggak paham. Mungkin kadisnya pun nggak paham dengan peraturannya. Itu juga. Karena apa? Karena di video itu mereka kelihatan seperti bingung juga kan? Yang jadinya orang saling gas menggas saja. Memang ini peraturannya memang ditargetin. Katanya harus jual barcode berapa banyak satu hari, harus satu minggu jual barcode berapa. Jadi kan ini jadi persoalan gitu loh. Oh, ditargetin. Ada ditargetin. Saya sampai ngomong tuh sama petugasnya. Konser. Kayak jual tiket konser ditargetin gitu loh. Harus terjual berapa, harus terjual berapa. Itu yang dibilangnya. Sampai akhirnya, ya Pak gimana Pak? Kan saya jadi ngomong gitu kan jadi lucu. Ya kita ditargetin. Nanti kalau nggak tercapai target nanti kita dimarahin gitu. Jadi itu di pihak ketiga kan juga dengan target juga. Iya. Nah, seperti yang tadi Bang Agus bilang bahwa di pelataran itu kan berbeda, itu pajak parkir. Apalagi ada peraturannya juga diberikan kalau di tempat-tempat parkir yang merupakan kantor pemerintah, rumah bahkan ada kantor-kantor tertentu itu dibebaskan dari parkir. Iya. Rumah sakit pemerintah itu ada perdanya. Itu rumah sakit pemerintah, kantor pemerintah itu bebas dari parkir. Iya, itu harusnya bebas dari parkir. Jadi padahal kutip juga. Jadi tidak bisa sebenarnya apalagi pegawai dipaksakan untuk membayar parkir itu, membeli barcode itu tidak bisa sebenarnya. Itu jadi lain ceritanya. Itu artinya kan bahkan bukan hanya masyarakat awam ya. Iya, dan pelataran itu kan itu bukan retribusi dia. Dia itu pajak. Jadi apa yang di atas pelataran yang digunakan itu untuk parkir, semua uangnya itu masuk kepada pemilik pelataran. Kalau misalnya pelataran di perumahan ada kompleks swalayan, ya kan kita bayar tuh parkir tuh kalau masuk ke swalayannya, ke parkirnya. Itu uang parkir itu masuk ke dalam ranahnya ya pemilik pelataran itu. Pelataran itu baru mereka yang nyetor mereka bayar pajak ke kita. Jadi pemerintah titip pajak atas parkir itu. Itu namanya pajak seperti parkir. Kita makan di restoran, ada pajaknya 10%. Nah, itu. Jadi ada transaksi parkir yang kepada pemilik pelataran itu. Pemerintah menitipkan pajak parkirnya itu ada 10%,
berapa persen. Itu seperti di mall-mall itu pajak parkir. Ya parkir. Ya. Iya, semua hasil parkirnya itu kepada pemilik pelataran parkir. Tapi pemerintah menitipkan atas transaksi parkir tersebut pajak parkir sebesar, ya kalau nggak salah itu sekitar 20% mungkin ya, atau 15%, saya nggak tahu peraturannya. Udah lupa, waktu dulu di DPRD kita menggodok itu Bang, tapi saya udah mulai lupa nih sekarang. Berarti kalau ini sekarang itu diterapkan, artinya ada dua peraturan yang saling bentrok dong ya? Iya, ada pajak parkir. Iya, ada pajak parkir. Jadi banyak, dan ada yang baru ini. Banyak aturan yang dibentrokkan di sini. Makanya masyarakat juga terjadi kekacauan, terjadi hal-hal yang saling berbenturan di masyarakat. Jadi terhadap pemilik pelataran itu juga jadi bersoal, terhadap peraturan tadi bagaimana berlangganan ini karena kajiannya nggak benar gitu, karena memang aturannya tidak dikaji dengan baik dulu dari awal, tidak dianalisa secara baik gitu. Jadi main hajar aja, yang penting ya siapa berani lawan, nah gitu. Nggak ada, pokoknya mainkan. Nanti persoalan yang lawan persoalan lain kan gitu. Jadi seperti padahal itu aja. Di tempat gitu. lain sudah diterapkan dan berhasil. Iya, ya. seandainya kalau bisa dikaji dulu, dianalisa dulu bagaimana diterapkan di Kota bagaimana Medan. mereka menyelesaikan masalah di sana. Bagaimana menyelesaikan masalah di sana, bagaimana sebenarnya gitu. Dan nilai tarifnya juga betul-betul disesuaikan. Saya rasa bisa disosialisasikan dengan baik. Terus nanti dikontrol dengan baik, titik-titik mana itu juga disosialisasikan dengan baik, saya rasa bisa. Cuman ya ini, kalau kita bicara arogannya duluan, ya memang kenyataannya seperti ini lah. Bahwa aturan itu bisa dibuat segalanya dengan cepat, bahwa itu bisa dimainkan dengan segalanya, ya susah jadinya kalau seperti ini. Ini kan di bawah Dishub nih Bang ya? Iya, di bawah Dinas Perhubungan. Kalau aku nggak salah, ini Dishub ini dalam mungkin aku tarik 2 tahun terakhir lah ya. Ini kan ada beberapa program sistem yang mereka jalankan dan kayaknya yang kemarin-kemarin pun nggak berhasil juga tuh ya Bang. Iya. Satu mungkin tadi yang mungkin Abang sampaikan tadi kenaikan tarif tuh dari 1.000 ke 2.000 untuk sepeda motor, 3.000 ke 5.000 untuk mobil. Itu kan kayaknya masalah juga kemarin. Terus kemudian ada parkir elektronik yang pakai itu. Nah, akhirnya itu kan masalah juga. Adalah yang terakhir yang lucu itu yang dijadikan untuk main slot. Nah, sekarang ini muncul lagi Bang. Artinya ada 2 yang sudah katakanlah belum berhasil jadi masalah. Ini muncul lagi yang baru. Menurut Abang sebenarnya apa ya? Padahal anggarannya kan lumayan besar ya. Persoalannya di mana sih? Apa hanya tadi mereka kurang melakukan kajian atau ada persoalan lain kalau dalam pandangan apa? Iya, lagi-lagi memang nggak serius aja saya lihat gitu ya. Karena di mana-mana kalau udah contoh yang e-parking itu, e-parkir itu, waduh, di tempat lain kayaknya berhasil semua tuh. Nah, kenapa giliran di sini kok gak berhasil kan? Gak berhasil gitu kan? Berarti kan keseriusannya ini sebenarnya. Jadi buat program itu hanya untuk mau gaya-gayaan aja gitu. Iya kan? Ya ini kan harus dikontrol. Kan kita lihat Dinas Perhubungan itu kan Kota Medan itu banyak sekali kan sebenarnya tenaga honor yang ditempatkan di sana juga untuk itu. Itu kalau nggak salah itu hampir berapa ratusan itu, dan setiap kelurahan pun bisa mengcover sebenarnya itu. Jadi sangat disayangkan hal itu bisa tidak terkontrol dengan baik. Padahal kan kalau dari dulu yang menjadi persoalan kan adalah bagaimana mengatasi OKP yang di sekeliling itu. Tapi kan saya rasa ini dengan kemampuan pemerintah sekarang, dengan kemampuan Pak Wali sekarang, ini bisa diatasi sebenarnya. Jadi tinggal fungsi controlling yang baik aja dan manajerial yang baik sebenarnya. Itu yang tidak dilakukan. Justru kesempatan ini dibuang dengan sia-sia gitu. Kesempatan yang baik ini untuk merapikan segala sesuatunya. Mestinya mau manage itu siapa? Ya, dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Kalau memang
kepala dinasnya ini tidak memiliki kecakapan yang khusus, ya segera diganti langsung. Kan nggak ada beban. Dulu kan nggak ada setoran kan kepada kepala dinas, atau kepala dinas ini kan nggak ada nyetor kan tiap hari atau tiap bulan atau berkala kan nggak. Jadi kenapa nggak ditaruh orang yang bagus, diganti terus? Saya lihat di tempat lain banyak yang diganti itu juga yang kalau yang tidak sesuai dengan jangan ujung-ujungnya kalau tidak sesuai dengan keinginan bapak wali gitu. Jangan seperti itu, tapi dilihat dong kecakapannya. Kalau ini saya rasa ada beberapa program yang dilakukan dari program Dinas Perhubungan ini, ternyata banyak sekali program-program, bahkan hampir seluruhnya program ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan gagal gitu loh. Bahkan gagal. Ya, contohnya itu e-parking itu. Bagaimana mungkin e-parking di kota-kota lain selalu terbukti bisa akhirnya menjadi pendapatan yang baik di kota tersebut, tapi di kota Medan ini hilang semua. Begitu hebatnya dulu di awal-awal pengenalan tentang e-parking, dipromosikan, dibuat videonya yang luar biasa, bagaimana caranya kita mencoba merubah mindset kita supaya kita pakai kartu itu untuk kita ini. Tapi di lapangan kan tidak terkontrol dengan baik dan akhirnya jebol juga. Itu karena tidak dikontrol. Tidak ada dikontrol. Jadi hanya gaya-gayaan aja. Datang terjun sebentar, marah-marah sebentar, habis itu besok-besok kalau hanya satu kali, hanya di bulan itu marah-marah, tapi besok nggak ada lagi pemeriksaan, tidak dikontrol. Setiap minggu kan harus ada berkala itu. Apa hasil minggu ini? Minggu depan hasil. Kan program itu harus dibuat seperti itu. Itu kan sebenarnya program yang sangat baik. Tapi itu nggak dilakukan. Jadi saya rasa pencitraan saja yang dilakukan. Iya, datang satu kali. Jangan-jangan masyarakatnya belum siap, menurut Abang? Iya, ini kan masyarakat ini kan sebenarnya kan harus butuh proses untuk terus dikawal gitu segala sesuatu. Apalagi yang orang di Medan ini gitu dengan berbagai macam gayanya gitu. Kalau nggak serius ngawalnya, nggak bisa hanya sekali aja kelihatan marah-marah gitu. Hanya untuk membuat konten yang menarik gitu, bukan hanya nggak bisa seperti itu. Ini bukan tujuannya untuk memenuhi konten. Berarti nggak ada konsistensi tidak untuk ada konsistennya, kebijakan. tidak ada konsistensi untuk menerapkan kebijakannya. Fungsi controlling itu oleh kepala dinas pun tidak dilakukan dengan baik gitu loh. Sama seperti program kalau kamera kamera pengawas CCTV itu. Kan kita lihat hanya untuk memenuhi konten jadinya. Ketika CCTV itu dibuat, terus ada dari pemerintah bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya membuat video bahwa sudah bisa nih sekarang dilihat tuh siapa, bahkan dipanggilin tuh orangnya, dibuat lucu-lucu, diketawain. Jadi kan itu jadi hanya untuk mengundang influencer mereka. Sampai mengundang influencer tertentu gitu, sambil mengganggu pengguna fasilitas jalan kan, lalu lintas. Jadi apakah hanya sebatas konten itu aja program ini dilakukan? Kontinunya apa? Apakah dengan kamera-kamera ini bisa mengurai kemacetan? Waduh, saya makin sumpek sekarang, Pak. Iya, kalau di mana-mana jalan, apalagi katanya kemacetan itu karena pembangunan yang terjadi. Itu kan nggak boleh nyalahkan pembangunan yang terjadi ya itu. Setiap di mana titik-titik pembangunan itu, titik drainase yang diperbaiki, ya harus ada pengawalan oleh Dinas Perhubungan di sana supaya kemacetan itu bisa terurai dengan baik. Itu kira-kira itu. Dan harusnya kamera-kamera itu berfungsi di mana nih yang kemacetan, di mana nih titik-titik yang memang bisa berpotensi macet. Nah, itu kan harus ada orang-orang yang serius. Tapi enggak, kamera itu hanya ya balik-balik lagi untuk membuat konten yang menarik aja gitu. Berarti nggak ada ini ya, dalam pandangan Abang kamera itu tidak punya fungsi yang signifikan ya untuk hampir tidak ada. Hampir tidak ada dalam hal untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Medan. Harusnya dengan itu juga. Apalagi mengurangi keresahan masyarakat yang sekarang, masih banyak yang makin begal dan segala macam. Harusnya kan bisa terlihat di sana. Itu kan bisa digunakan dengan maksimal. Kalau melihat dari banyaknya uang yang dikeluarkan untuk investasi ke alat-alat tersebut, itu kan miliaran itu untuk anggaran tersebut, tapi hanya dipakai untuk
gaya-gayaan menurut saya kan itu jadi Semestinya gimana Bang? ya semestinya itu betul-betul bisa digunakan dan dipakai dan di mana titik-titik yang terlihat di kamera itu yang diawasi itu kemacetan itu bisa diurai dengan baik. Karena kalau macet itu Bang itu berbahaya loh di kota itu. Ya kan? Karena kemacetan ini gara-gara macet aja orang bisa cerai loh. Iya. Terlambat datang gitu. Iya, terlambat datang gitu dia cerai. Kemana dulu katanya. Jadi bahaya sekecil itu loh. Ini penting macet itu. Apalagi macet itu kan ini kan mengenai distribusi barang dari satu tempat ke tempat yang lain, distribusi banyak hal yang harus didistribusikan di Kota Medan ini. Ya kita janji aja saya datang ke tempat ini kalau saya tiba-tiba kena macet setengah jam kan ya kita kan bisa jadi berubah jadwal lagi dan akhirnya kan akan berubah jadwal. Itu kan berbahaya. Orang yang mau melahirkan aja kalau dia harus jadi banyak hal. Ini mungkin hal yang sepele terlihatnya, tapi ya kalau untuk orang-orang yang memang dikawal berangkatnya dari satu titik ke satu titik ya memang dia nggak akan mas. Tapi kan masyarakat ini kenyamanan yang tertinggi itu adalah di kemacetan itu Bang. Itu yang paling penting sebenarnya dilakukan. Di titik-titik itu harus konsentrasi. Karena apa? Karena itu menyangkut kita produktivitas kita sehari-hari. Kita harus pergi ke kantor, kita harus pergi kerja ke tempat titik di mana kita harus berproduksi gitu. Nah, itu kan harus betul-betul concern di situ. Sehingga dengan adanya perjalanan distribusi sesuatu itu yang betul-betul lancar, bisa terhindar dari kemacetan. Saya rasa semua kegiatan perekonomian, kegiatan produktivitas apa-apa itu bisa baik dan jadi pertumbuhan yang baik loh di kota itu tersebut. Jadi harus concern terhadap kesehatan lalu lintas gitu. Kalau transportasi massal menurut Abang gimana di Kota Medan sekarang? Kan sekarang udah ada rapid bus, kemudian ada bus listrik juga. Iya. Tapi apakah yang ketersediaan sekarang itu sudah signifikan untuk membantu mengurangi kemacetan atau enggak? Atau jumlahnya masih nanggung gitu loh? Karena bus listrik aku lihat dalam pantauan pandanganku cuma berapa unit ya, 2 atau 3 gitu ya. Iya. Itu kan memang bus listriknya juga ada kan karena kerjasamanya dengan pihak lain yang menginvestasikan di Kota Medan kan, yang mungkin ya kita dapatnya 2 ya. Itu memang transportasi massal sih harusnya makin ditingkatkan, tapi kan memang sudah ada ya yang Damri itu ya di luar bus listrik sebenarnya sudah cukup shuttle bus itu sudah cukup tercover ya sebenarnya untuk antar dari Medan sampai ke Medan Utara, dari Medan Selatan gitu sampai ke Utara itu sebenarnya udah cukup tercover. Memang yang di Indonesia ini kan apalagi di Kota Medan ini kan orang memang tidak terbiasa dengan di Kota Medan lagi tidak terbiasa dengan angkutan massal kan itu sangat tidak terbiasa dengan angkutan massal. Jadi lebih senang orang ya punya motor sendiri, punya mobil sendiri walaupun memang sudah begitulah kebudayaannya. Jadi kenapa orang juga malas gitu sebenarnya untuk melakukan memakai angkutan massal ini karena memang susah juga menjangkaunya gitu. Karena kita distribusi angkutan ini yang tidak ada titik-titiknya dengan baik, tidak dikawal. Misalnya halte-halte itu di mana letaknya. Jadi sehingga orang tidak di mana tempat-tempat tertentu halte itu tidak pernah dibuat perencanaan yang baik tentang pengangkutan massal itu. Kalau jumlahnya pun sedikit asalkan dia titik-titiknya itu cukup terencana, artinya kan di mana daerah pemukiman nih yang padat, di mana titik-titik yang ini. Trayek-trayek itu kan juga menentukannya, trayek-trayek angkot itu kan juga menentukannya tergantung ininya, kemampuan orang untuk memenuhinya, bukan karena kebutuhan dari pemerintahnya yang menganalisa trayek-trayek tersebut gitu. Jadi trayek-trayek itu titik-titik di mana pemberhentian haltenya itu juga harus betul-betul
dianalisa dengan baik. Itu yang tidak ada gitu. Kalau jumlahnya pun terlalu banyak, sementara semakin macet. Makin buat semak aja dia. Iya, betul. Itu yang tidak pernah dikaji dengan baik. Jadi pemerintah kota itu harus mengkaji dulu mana tuh daerah pemukiman, dari daerah mana dia sebenarnya perkantoran yang banyak, daerah mana dia pabrik atau daerah mana dia tempat orang bekerja yang banyak. Nah itu dia, disitulah dipenuhi angkutan massal itu, dan itu tadi baru difasilitasi dengan berapa banyak yang dibutuhkan. Kan itu harus penuh kajian dulu. Nggak bisa asal aja, nggak bisa karena ada orang sumbang udah ambil, nggak bisa karena ada begini. Berarti kelemahan terbesar dari kita ini adalah kajiannya, analisanya, nggak kemampuan untuk memikirkan dulu planningnya seperti apa. Udah ada pun gawatnya itu sudah ada programnya, controllingnya juga kacau. Itu yang sangat gawat gitu. Udah di planningnya nggak ada, udah di perencanaannya nggak jelas, tiba-tiba di controllingnya juga gawat. Nah itu dia. Mungkin masalah ini juga nanti tiba-tiba dihilangkan semua, dianggap nol lagi, seperti kayak kejadian lampu kemarin itu. Sudah jalan baru dihilang. Itu kan memang kelihatan nggak pernah ada controlling yang baik, dan ternyata perencanaannya nggak jelas juga. Gitu. Termasuk juga ini ya Bang ya, keberadaan pul-pul bus dalam kota yang sampai sekarang itu juga selesai. Itu tidak bisa ditertibkan. Itu kan harusnya sudah ada gitu, terminal yang megah di 2 titik yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat kan, dana dari APBN kemarin itu di Amplas dan di Pinang Baris. Nah, itu kan itu merupakan terminal yang cukup baik untuk kita ke luar daerah juga kan. Nah, jadi harusnya pul-pul yang memang angkutan-angkutan yang memang membawa dari Kota Medan ke luar daerah itu harus dipulkan di sana. Jangan lagi ada membuka pul di pinggir-pinggir jalan yang di sekitaran terminal tersebut. Itu. Kalau kasus khusus lah ini Bang, yang di Jalan Jamin Ginting, yang simpang pos. Nah, kalau terminalnya di Amplas itu kan banyak pul bus yang di seputaran Singamangaraja kan. Nah itu sudah digeser itu pelan-pelan ke Amplas, karena dia satu jalur tuh ke arah Siantar dan sekitarnya sana. Nah kemudian kalau yang di seputaran Gatot Subroto dan sekitarnya, kemudian di Sunggal dan sekitarnya yang mau ke Langkat, Berandan, terus ke Aceh, itu dari Pinang Baris. Nah, ini persoalannya satu nih, memang yang menuju yang mau ke Brastagi gitu. Jadi dia ke Amplas jauh, ke Pinang Baris jauh. Akhirnya mereka ngepul lah di Simpang Pos. Nah, kemudian kalau tidak salah nih pemerintah Kota Medan itu mau buat terminal baru, mungkin terminal baru ya istilahnya, di kawasan pusat pasar Loci. Menurut Abang itu ideal nggak? Iya, bisa ideal kalau memang itu ya bagus, kalau memang bisa dibuat itu terminal baru dengan anggaran lagi dari pemerintah, itu luar biasa, itu bagus sekali. Tapi ketika pelaksanaannya kan nggak sehebat yang nanti seperti bagaimana harusnya, sama yang terjadi di terminal Amplas dan di terminal Pinang Baris. Di terminal Amplas itu di Singamangaraja banyak sekali Bang masih pul-pul. Sampai sekarang itu macet total. Sampai ke daerah terus ke Makam Pahlawan HM Joni itu banyak. Iya macet. Jadi ditertibkan sehari ini seminggu. Iya, besoknya lagi udah ngambul lagi. Gak bisa gitu loh. Jadi bagaimana gitu kan? Jadi kan kalaupun nanti alasannya itu dengan mengucurkan dana lagi untuk dibuat lagi bagus. Kalau memang betul ada bisa dibuat program itu bagus. Tapi kalau dalam hal pelaksanaannya ya untuk sementara waktu sebenarnya yang di daerah Simpang Pos itu bisa dibuat di Amplas, karena kan dari Amplas itu sudah ada ring road langsung juga kan. Itu kan ring road itu cukup sebenarnya, kalau dia tidak macet itu di daerah bisa langsung tembus untuk naik ke Brastagi gitu sebenarnya. Itu sebenarnya bisa untuk sementara waktu. Masalah ketertibannya itu dulu bisa nggak dilaksanakan ya? Aku rasa ya nanti sebentar aja habis juga dibuat terminal itu ya akan seperti itu lagi kalau memang tidak ada keseriusan dari dinas terkait, dinas perhubungan di sini kota yang
tidak serius untuk menangani hal tersebut gitu. Jadi lagi-lagi persoalannya adalah kajian dan controlling ya. Iya. Iya. Baik, paparan yang sangat menarik Tribuners. Seperti yang saya singgung di awal tadi, mungkin bolehlah kita agak ngomong-ngomong sedikit politik. Siap Bang. Ini kan pilkada serentak nih 33 kabupaten kota ya di Sumatera Utara ya. Tapi di antara 33 ini tidak dipungkirin yang paling menarik nih dua nih Bang. Ya. Pilgub Sumut sama paling pilkada menarik, ya. sama pilkada Medan. Nah, ini dua-duanya nih partai abang nih, PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengambil langkah yang menarik di kedua kontestasi nih Bang, di Sumut dan di Medan. Kita ke Medan dulu nih Bang. Ini pilihannya kepada Profesor Dr. Rida. Siap. Ya, ini terus terang, ini saya pribadi juga awal-awalnya nih terkejut nih, kok jadi Prof Rida nih, PDI ke Prof Rida nih, apa yang jadi dasar pertimbangannya? Apakah tertarik dengan jargon beliau itu, Medan butuh profesor, atau bagaimana Bang? Nah, mungkin Abang sebagai orang dalam bisa menjelaskan ini. Ordal ya, ordal. Ya, karena kan Profesor Rida itu bedah syaraf dia. Bedah syaraf. Di Medan banyak orang saraf. Itu barangkali. Nah, iya kan. Jadi perlu dokter saraf itu biar. Beliau kan bukan profesor pemerintahan misalnya, administrasi pemerintahan dan sebagainya. Ketika kita ulik itu, beliau ini kepala departemen ya, kalau nggak salah kepala departemen Saraf, Fakultas Kedokteran USU. Guru besar, profesor. Ya, profesor. Ya. Latar belakang politiknya bisa dibilang sangat minim. Minus bahkan. Nah, kenapa gitu Bang? Apakah orang Medan memang saraf semua, nggak memang perlu profesor saraf? Iya, itu dia. Ini menarik ini. Kenapa? Karena memang kalau dilihat dari dulu, memang untuk Kota Medan akademisi itu baru kali ini. Nah, jadi kita juga heran kenapa nih dokter mau gitu. Kita juga terkejut sebenarnya. Jadi ini surprise juga buat PDI Perjuangan. Makanya kami begitu cepat-cepat mencoba menganalisa dia, meneliti dia, dan ternyata dia memang serius. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi Bang, selama ini mengerjakan Kota Medan yang kemarin-kemarin nggak pakai analisa gitu loh, nggak dikaji gitu. Ya, jadi kan berarti kita perlu kemampuan intelektual untuk mengerjakan pemerintahan Kota Medan ini, bukan hanya dengan asal-asalan, bukan hanya dengan modal keberanian saja, tapi perlu berpikir gitu loh. Apa nih? Perlu planning yang, perlu perencanaan yang baik, perlu planning yang baik. Ini bagaimana ini? Sama kayak mau periksa orang sakit, didiagnosa dulu. Jadi Medan ini sakitnya apa? Jadi perlu Medan yang sehat gitu. Medan ini sakitnya udah parah, udah stadium level. Ini kemonya pakai apa? Gitu. Jadi menurut Prof Rida itu Medan udah sakit parah. Ya kita juga hasil diskusinya memang udah ngelihat bahwa Medan ini udah sangat perlu orang yang butuh kemampuan analisa yang harus diurai ya. Mana yang pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat dari tapi itu dia Bang. Artinya kemampuan analisa, jadi tidak hanya mendapatkan omongan aja baru langsung buat seperti ini, tapi orang yang mendapatkan masukan dari berbagai macam orang, berbagai macam komponen, maupun dari OPD nanti atau siapapun itu di luar OPD, dari masyarakat, tapi dia mampu menganalisa dulu. Terus dia bisa membuatkan perencanaan yang baik. Mana dulu nih yang harus diselesaikan untuk penyakit Kota Medan ini gitu. Itu saya rasa itu, jadi kemampuan analisa dan kemampuan orang untuk mengambil keputusan itu nanti yang baik itu perlu dilakukan. Secara spesifik ada nggak yang sudah beliau bocorkan? Ya belum ada sih. Belum ada secara spesifik. Masih disimpan. Masih disimpan. Tunggu diletakkan. Nah, yang menarik juga Bang, pendampingnya siapa? Nah itu kan. Nah, sampai saat ini masih didoakan benar. Gitu ya. Secara komposisi kan PDI itu 9 ya Pak? 9 ya. 9 artinya tidak bisa maju sendirian. Berbeda dengan di Sumut bisa sendirian ya. Kemarin kita sudah
bersama-sama dengan PKB sebenarnya itu mendeklarasikan di posko pemenangannya Prof. Rida Dharmajaya, dan kita sudah mengibarkan bendera PDI Perjuangan dan PKB pada saat itu kemarin. Tapi kok diturunkan lagi? Ya kita nggak tahu kenapa nih, ada apa dengan PKB tiba-tiba pindah ke lain hati ya. Itu hak politik dari setiap partai, kita legowo saja dan kita lihat nanti. Kita masih terus berusaha dengan kita dari kemarin kita sudah mendatangi DPD PKS Kota Medan dan kita sudah menyatakan visi dan misi kita, dan kita berharap PKS Kota Medan pun DPD PKS Kota Medan bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada di Kota Medan dan untuk membenahi Kota Medan ke depannya. Dan kita juga udah sampai diskusi, dan kalau bisa nanti pendamping dari Prof. Rida itu dari PKS Kota Medan itu kira-kira pada saat itu. Dan sampai saat ini kita masih menunggu konfirmasi dari teman-teman PKS agar bisa kita melakukan kerjasama yang baik untuk pemerintahan lah yang ada di Kota Medan ini nantinya ke depan. Pendaftaran tuh kapan terakhir, Bang? Pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. 27 artinya 1 minggu lagi, kurang lebih. Ya, kurang lebih. Nah, ini 1 minggu ini akan sangat seru ini. Harus makin kuat doanya. Iya. Doa dan ikhtiar. Sejauh ini belum ada ya Medan ya, Bang ya? Maksudnya belum ada gambaran kandidat yang betul-betul lah ini nih orangnya nih yang akan bertarung nih. Belum ada ya. Gambaran mungkin baru Prof. Rida mungkin satu yang sudah dicalonkan. Kemudian di sebelah ada Pak Riko barangkali ya. Kemudian ada juga Pak Wakil mungkin. Ya, kemarin sudah mulai muncul Bang Aulia Rahman juga sudah mulai muncul ya. Jadi ada kemungkinan menurut Abang 3? Kemungkinan bisa jadi 3. Atau head to head? Ya kemungkinan 3 dan bisa jadi head to head. Atau ada peluang nggak dari yang 3 ini bergabung salah satunya ke PDI? Kalau kita lihat sih, kita sih berharap yang kesempatan ke depan ini kita memang masih juga menunggu untuk Hanura ya. Oh Hanura belum ya? Ya Hanura, apalagi dia koalisi kita dulu kan waktu pemilihan presiden. Jadi kita berharap dengan Hanura ini kita bisa bekerja sama juga. Tapi memang lagi yang partai satu lagi kekasih lama juga tuh ya, yang 1 kursi. Perindo. Iya, kita juga berharap Perindo ini bisa kembali kepada CLBK cintanya, bisa kembali lagi. Iya, kita berharap seperti itu. Tapi kita sedang menjajaki semuanya itu. Masih segala kemungkinan masih bisa terjadi ya dalam bisa 1 minggu. Mudah-mudahan yang terbaik lah sesuai dengan apa yang kita inginkan sih. Dengan PKS ini kita memang sangat. Kami pun menunggu dengan gembira itu, Bang. Iya. Detik-detik ini seru. Iya, sama kayak menunggu apa namanya? Kalau Abang penggemar bola ini menunggu kepastian Martin Paes misalnya kan, jadi nggak masuk Indonesia atau balik ke Belanda. Sukanya di injury time. Iya, di injury time ini. Kalau Sumut gimana, Bang? Kalau Sumut kita udah lebih gagah ya. Sudah lebih gagah, jalan sendiri. Pak Edi Ramayadi. Sudah pasti ayah Edi Ramayadi sudah di PDI Perjuangan dan Hanura ya kemungkinan. Ini bagi orang awam lah misalnya, Bang. Kalau bagi politisi biasa, bagi wartawan juga mungkin biasa. Tapi bagi orang awam mungkin agak sedikit luar biasa. Terutama yang mengingat pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya kan lawan nih. Lawan jadi kawan nih, Bang. Dan Pak Edi bagaimana arahnya ke sana gitu. Kenapa bisa jadi kawan gitu ke Pak Edi? Kira-kira. Ya, karena akhirnya jadi satu ini kan, satu persepsi dengan satu tujuan dengan PDI Perjuangan gitu. Dan memang ya PDI Perjuangan sendiri melihat bahwa sosok Pak Edi Ramayadi ini sebagai incumbent kan. Nah, incumbent yang memang punya kemampuan untuk ya sudah sebenarnya pernah menjadi pemimpin di Sumatera Utara, untuk memulai lagi menjadi kedua kalinya itu merupakan pertambahan waktu gitu untuk membenahi Sumatera Utara ini. Jadi Pak Edi kan sudah banyak tahu lah
tentang Sumatera Utara, dan kalau ingin melanjutkan kembali kan sudah tidak sulit sebenarnya. Itu dia. Ya. Pak Edi sudah dikaderkan kah atau belum? Sudah dikaderkan. Sudah kader PDI Perjuangan. Termasuk Prof Rida juga. Ya, Prof Rida juga sudah akan dikaderkan menjadi PDI Perjuangan. Sudah dekat ya, karena memang kan PDI ini secara tradisi jarang atau bahkan nggak pernah itu mencalonkan yang bukan kadernya. Ya. Itu suatu tradisi yang sangat kuat dari PDI Perjuangan ya. Dan Pak Edi udah pakai baju merah terus kan. Iya. Oke, Bang, kalau pendampingnya gimana? Nah ini kan menarik juga ditunggu nih. Kemarin Ibu Megawati mengumumkan Pak Edi, tapi tidak mengumumkan siapa yang akan menjadi pendampingnya. Sempat juga diskusi dengan beberapa kawan-kawan dari PDI Perjuangan, termasuk juga kemarin Pak Ketua Sumatera Utara. Ada keinginan untuk apa dibilangnya mencalonkan kader PDI juga gitu untuk menjadi satu paket dengan Pak Edi. Apakah itu biar PDI banget gitu ya? Biar PDI banget. Karena PDI kan bisa sendirian. Siap. Ada kemungkinan itu nggak? Bisa saja. Sekarang kan ada 2 nama tuh, 2 nama yang tersisa. Kira-kira gitu ya kalau untuk wakilnya. Bisa saja Bang. Tapi kan memang untuk di Sumatera Utara ini wakil gubernur ini memang sangat menentukan juga nanti. Benar. Ya, sangat menentukan juga. Jadi memang lebih enak ya seperti tadi Bang, kalau makin injury time dia makin mantep dia jadinya. Gol-golnya jadi makin gitu, teriakannya jadi makin gitu dia. Jadi mungkin nanti ya itu akan diberikan waktu injury time, tapi memang karena butuh pemilihan yang betul-betul baik ya terhadap siapa sosok nanti wakil gubernur dari Sumatera Utara. Itu dia. Oke. Terakhir mungkin Bang, yakin menang? Siap. Untuk gubernur Sumatera Utara yakin menang. Dua-duanya. Yakin menang, Medan juga yakin menang. Pasti menang. Iya. Karena hanya PDI Perjuangan yang konsisten mempertahankan komitmen kita dari awal. Iya. Ya, hanya kita yang konsisten. Jadi kita yakin menang, akar rumput kita juga merasa puas dengan apa yang kita lakukan sekarang, dengan sifat politik kita, sikap politik kita merasa kuat, dan mungkin orang-orang di luar PDI Perjuangan pun melihat ini partai betul-betul serius dari zaman dahulu kita yang terus berjuang ya. Pesan dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri betul-betul kita jalankan ya, dan kita tetap bertahan dan konsisten untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Baik. Gitu. Mudah-mudahan. Menarik sekali Bang. Sayang sekali waktu kita dibatasi. Terakhir mungkin kalau ada closing statement. Closing statement ini untuk apa ya? Yang mana dulu ya? Dua-duanya boleh, dari yang pertama tadi sama yang apa ya kira-kira? Ya, tetap dalam kebenaran lah. Segala sesuatu akan terjadi, apapun itu satyam eva jayate gitu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri gitu. Dan kebenaran akan memenangkan segala sesuatunya. Iya, dalam itu Bang. Iya. Baik, terima kasih Bang Boydi sudah bersedia jumpa dengan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita percakapkan ini ada manfaatnya. Syukur-syukur bisa memberi pencerahan Bang. Siap. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore.